Ah, Ah, hah, hei, ya. apa ini? Kota ini dalam sejarahnya adalah kota kuno. Jangan-jangan ini harta karun. Entah dari tahun berapa, tidak ada yang tahu. Sudahlah, ini paling cuma kerajinan tangan biasa. Nasib baik tak mungkin datang padaku. Fei, Fei, dapat kepitingnya. Wah, dapat banyak juga ternyata. kepitingnya bagus-bagus. Nanti ibu masakkan bubur kepiting buat kamu. Ya, ayo sini, cucu. Ayo naik. Duduk, ayo duduk. Makasih, Bu. Oh iya, Bu. Gimana penjualan tanaman hias akhir-akhir ini? Laku apanya? Ayahmu itu cuma buang-buang tenaga. Cuma bikin hal-hal yang gak berguna. Ibu rasa, balik modal buat beli pupuk saja tidak cukup. Jangan bicara begitu dong, Bu. Siapa tahu nanti ada yang naksir, kan? Iya, terserah. Hanya hantu yang percaya. Ayo makan. Kalau sudah kenyang mau makan apa lagi? Ayo makan, nak makan. Hari ini ada reuni sekolah. Kok aku tidak tahu? Ya. Benar juga. Aku cuma pengangguran yang jadi beban orang tua. Mana pantas ikut reuni sekolah. Sial, besok aku akan siaran langsung berburu babi hutan. Tunggu saja sampai aku jadi influencer. Setahun bisa dapat jutaan, akan kupamerkan pada kalian. Apa-apaan ini, malah kuambil balik. Memangnya berguna, kenapa aku merasa ada yang aneh dengan botol ini? Padahal seingatku tadi aku isinya pakai air keran. Astaga, hampir lupa menyiramnya. Ini mawar hasil cangkokan sepenuh hati. Kamu jangan sampai mati, ya. Apa yang terjadi? Jangan-jangan botol ini benda pusaka para dewa. Aku, Li Fei, akan segera sukses besar. Mawar 7 warna ini kelihatannya sangat berharga. Aku harus ganti potnya dan menjemurnya. Bau apa ini wangi sekali. Nak, ini mawar siapa? Itu hasil iseng-isengku mencangkok mawar, Bu. Ya ampun, seumur hidup ibu. Belum pernah lihat mawar 7 warna begini. Nak, bunga apa ini kok warnanya sampai 7 rupa? Tapi boleh juga, cantik sekali. Pak Tua, jeruk-jeruk sudah matang. Sebentar lagi aku mau ke kebun buah. Mau bersihkan rumput liar dan hama, ayo jalan. Biar aku bantu, enggak usah. Fei, badanmu itu lemah. Di rumah saja istirahat yang benar. Istirahat saja, istirahat. Ayo, jalan. Ayo, bersulang untuk persahabatan kita, bersulang. Wah, Hotel Green Oasis ini mewah sekali. Iya, tidak salah lagi ini hotel bintang 5 jelas dong. Kalau bukan karena Kak Chow adalah manajer di sini. Kita mana mungkin, mana punya kesempatan menikmati ruang VIP sebagus ini. Ayo dimakan. Li Fei mana, kok dia tidak datang? Itu. Aku sudah tanya, dia sepertinya enggan datang. Aku malah lupa sama orang itu. Sudahlah, dia datang atau tidak juga tak penting. Li Fei itu cuma si penyakitan yang diam di rumah. Aku rasa dia juga malu. Tapi bagaimanapun kita kan teman sekelas. Kalian membicarakan dia di belakang begini.
Dengar ya. Lo nggak usah sok suci deh. Sudah. Demi aku dan Kak Chow. Kalian jangan bertengkar. Ya sudah, ayo makan. Demi Nona cantik Su dan Kak Chow, gue nggak akan ribut sama lo. Lo lihat deh postingan dia. Ini kan. Wah gila, hebat banget. Li Fei bisa menanam bunga 7 warna, dewa petani dia. Jangan diam saja, ayo kita komen semua, biar mempererat persahabatan. Ayo jangan bengong, kita minum lagi. Bersulang. Gimana kalau kita ke rumah Li Fei? Kita lihat mawar 7 warnanya itu seperti apa. Ide bagus, ayo. Dasar orang-orang norak, belum pernah lihat barang bagus. Baiklah, biar ku perlihatkan pada kalian barang bagus. Lihat sini. Ini baru mawar 7 warna. Tadi siang baru saja kuisikan air penuh. Sekarang harusnya sudah jadi. Airnya kelihatan segar sekali. Jangan teriak, dah Huang, ini bukan makanan. Tunggu. Makanan. Wah, botol ini benar-benar benda pusaka. Tidak, aku harus coba tuangkan ke benda lain. Ginseng tua ini dulu diambil kakek dari gunung. Tapi karena usianya sudah terlalu tua, jadi cuma dipakai buat rendaman arak obat. Aku bisa mencobanya pakai ini. Araknya sudah kadaluarsa ya, bau banget. Susah juga memasukkannya ke botol. Ada ide. Aku masukkan saja botol ini ke dalamnya, kan beres. Aku memang jenius. Kau tidak ada perubahan apa-apa. Ginseng ini harusnya sudah busuk karena direndam. Ternyata malah tumbuh tunas baru. Bukan cuma itu, aromanya juga wangi arak yang kuat. Botol porselen ini benar-benar harta karun. Sudahlah, simpan dulu saja. Nanti ginseng ini akan kutanam lagi. Wah, dah Huang sudah pulang. Dari mana saja? Kamu pasti berantem rebutan makanan lagi, kan? Sudahlah. Tunggu aku menanam ginseng itu. Nanti aku bisa membelikanmu makanan enak. Wang Nan, kalian kok di sini? Mau jenguk Kak Fei dong. Kamu kan tidak ikut reuni sekolah. Jadi kami memutuskan mampir ke sini. Kenapa? Teman lama tidak disambut nih. Tentu saja disambut. Aduh, aku iri sekali dengan kehidupan desa begini.
Sangat tenang dan damai, tidak seperti di kota, bising dengan dunia malamnya. Kalau bukan karena koneksi ayahku, yang menjadikanku manajer di Hotel Green Oasis. Hidup menyepi di sini boleh juga hahaha. Kehidupan desa apanya? Ini kan cuma petani bau tanah. Aku sih lebih suka Tokyo atau Paris. Kota besar seperti itu, bisa belanja sepuasnya. Wangi araknya enak sekali. Ini arak Maotai asli tahun tua. Arak ini tidak murah, ribuan yuan pun belum tentu dapat. Perabotan rumah Li Fei, kelihatannya bukan orang kaya. Jangan-jangan dia pura-pura miskin. Sudah jangan melamun, ayo masuk. Luka di tubuh Da Huang hilang. Kak Fei, anjingmu bisa minum arak. Hah, anjingku itu memang punya kebiasaan buruk. Kalau sebelum makan tidak minum sebotol Maotai, dia tidak mau makan mau gimana lagi. Jangan pedulikan dia, ayo masuk dulu. Bukan begitu Li Fei, kamu kasih anjing minum. Maotai mahal, itu pemborosan tahu. Kalau kamu mau, aku bungkuskan sisanya buat kamu bawa pulang. Lo nyamain gue sama anjing. Aku tidak bermaksud begitu. Ayo masuk, masuk. Sejak kapan Li Fei jadi kaya begini? Katanya hewan liar di gunung banyak parasitnya. Benda ini aman dimakan. Tenang saja, susu. Kita cuma makan sesekali. Tidak seperti Ah Fei yang makan tiap hari. Kita kan biasanya makan kaviar, atau masakan Jepang, sesekali makan makanan murah begini. Buat ganti suasana. Tapi makan begini tanpa sup. Susah nelannya. Sialan, kalian pikir ini restoran gratis. Sudah numpang makan, banyak maunya lagi. Pelan-pelan makannya, tak ada yang merebut jatahmu. Kak Fei, tak ada sup, air pegunungan juga boleh. Aku hampir tersedak nih. Oke, aku ambilkan sebentar. Minta air pegunungan. Mana ada air pegunungan di sini? Baiklah, akan kutunjukkan pada kalian, apa itu air pegunungan yang sebenarnya. Ini airnya datang, minggir, jangan rebutan. Biar gue duluan. Enak banget. Lebay lo ah, sini gue coba. Airnya beneran enak. Coba deh. Air di sini memang bersih banget ya. Segar sekali. Katanya air gunung memang bagus. Tak kusangka akan semanis ini. Rasa capek langsung hilang. Air ini memang mantap, dibanding air mineral ratusan ribu yang biasa ku minum. Ini jauh lebih enak. Kak Fei, boleh minta 1 ember lagi? Hahaha. Air pegunungan ini stoknya terbatas. Terbatas apanya, Li Fei? Pelit amat sih lo. Cuma minum air saja dibilang stok terbatas. Benda ini butuh waktu untuk dimurnikan. Dengan kecepatan minum kalian, mana sempat terisi lagi. Ah Fei ada di rumah. Ah Fei di rumah. Paman Wang, kebetulan sekali. 2 orang ini adalah pembeli tanaman obat. Harganya tinggi. Mereka mau tanya, ayahmu, baru-baru ini dapat barang bagus tidak? Beberapa tahun ini nasibku kurang bagus. Tidak dapat obat yang bagus. Ternyata mereka mau beli ginseng. Ada 1 batang ginseng liar. Kalian mau ginseng liar? Tentu saja saya mau. Ginseng liar yang tua harganya sangat mahal. Loh, anak muda, bawa saya melihatnya. Oke, mari ikut saya ke dalam. Inilah barangnya. Ternyata ada ginseng seindah ini. Kenapa reaksi bapak tua ini begitu? Ginseng ini kan tidak istimewa. Ayah pernah bilang, ginseng ini paling cuma umur 7-8 tahun. Nilai obatnya rendah, tidak akan laku mahal. Kalau tidak, mana mungkin direndam arak. Dilihat dari bentuk batang dan akarnya. Ginseng ini setidaknya berumur 35 tahun lebih. Dan teknik penggaliannya juga sangat ahli. Tidak ada cacat sedikit pun. Anak muda, saya ambil ginseng ini. Boleh, Bapak tawar saja harganya. Kalau cocok silakan dibawa Cih. Ginseng butut begitu paling cuma laku ratusan perak.
Beberapa orang ini ribut sekali. Memangnya harta karun apa sih? Ginseng ini biasa saja. Barang beginian, orang lain kirim berkarung-karung ke rumahku. Semuanya ginseng tua asli dari Gunung Cangbai. Jauh lebih bagus dari sampah ini. Kalian anak muda yang tidak tahu apa-apa. Gunung Cangbai yang kalian bilang itu hasil budidaya. Bahkan mungkin tak layak disebut ginseng. Ginseng liar yang benar-benar tua. Punya uang pun belum tentu bisa beli kek. Jangan mau ditipu dia, benda ini kan tertimbun di tanah. Siapa yang tahu isinya? Paling juga cuma ginseng biasa. Ini bukan ginseng biasa. Ini adalah ginseng ungu. Inikah ginseng ungu yang legendaris itu? Dik, saya tawar 1 juta. 1 juta. 1 juta? Ginseng ini semahal itu. Aku tidak salah dengar, kan? Satu batang ginseng harganya 1 juta. Seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak itu. Cepat katakan padaku. Ini tidak nyatakan. Wah, kamu kaya mendadak. Sampah begini 1 juta. Kakek sudah pikun ya. Gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, pulang sana baca buku. Banyak belajar, kurangi bicara, biar tidak memalukan di depan orang. Kakek ini auranya luar biasa. Sepertinya bukan orang, sembarangan dik. Kalau kamu setuju dengan harganya, saya akan bungkus sekalian dengan bunganya. Barang sebagus ini, saya harus menelitinya baik-baik di rumah. Wah, harga segitu bukan cuma setuju, tapi sangat setuju sekali. Tuan, silakan. Tuan adalah Xiao Zhao, berikan uang tunai 1 juta pada anak muda ini. Ini uang tunai 1 juta. Adik mau hitung dulu. Tidak perlu, saya percaya pada tuan ini. Ini sih benar-benar kaya mendadak. Ginseng jelek berumur beberapa tahun. Diubah oleh botol keramik putih jadi ginseng 30 tahun lebih. Nanti aku harus gali lebih banyak. Ginseng, walau umurnya muda. Bisa diubah jadi mahal oleh botol ini. Tunggu. Anak muda ini tidak akan menyesalkan. Dik. Kita sudah sepakat ada uang ada barang. Iya, Tuan salah paham, maksud saya ingin minta kontak Anda. Nanti kalau saya dapat tanaman obat bagus lagi, saya jual ke Anda lagi. Kirim kartu namaku. Cepat, cepat. Saling tukar kontak. Wah, ini mawar 7 warna. Tadi sibuk lihat ginseng, sampai tidak menyadarinya. Gue posting di medsos dulu. Mawar pelangi yang cantik banget. Tapi sayang potnya ember plastik. Gue juga mikir gitu. Gue sudah hidup 20 tahun lebih. Belum pernah lihat mawar 7 warna. Li Fei, lo niat banget sih. Pakai bunga plastik buat nipu orang. Sudahlah maklumi saja si Ah Fei. Anak muda kan suka pamer, gue ngerti kok. Lagi pula, tidak semua orang di usia segini bisa jadi manajer hotel. Sini, coba gue lihat mawar 7 warna teman lama gue ini. Gak beli jangan pegang, cuma bunga jelek doang. Apa bagusnya, lo tahu apa? Ini mawar varietas baru. Dik, boleh saya lihat? Silakan, Tuan. Indah sekali. Xiao Zhao, telepon Bos Yue. Bilang ada barang yang dia minati di sini baik. Bos saya sudah sampai. Di Jiangsu ada cewek secantik ini. Tolong, air liurnya dilap dulu. Bos Song, mana mawar yang Anda maksud? Nah, ini dia. Ternyata benar ada 7 warna. Boleh saya lihat lebih dekat? Oh, silakan. Li Fei, gue mau pegang lo ngelarang. Lo kan gak beli. Ini benar-benar hasil tanam. Bukan buatan. Gimana Bos Yue, saya nggak bohong kan? Bunga ini cantik sekali.
Spesies langka yang belum pernah saya lihat. Saya fotokan buat dosen pembimbing saya dulu. Dik, dari mana dapat bunga ini? Dosen saya saja sampai belum pernah melihatnya. Padahal beliau pakar botani terkenal di negeri ini. Gawat, harus jelaskan bagaimana ini. Haha, saya cuma iseng mencangkoknya. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi begini. Iseng mencangkok. Di kampus, kami juga sering melakukan percobaan begitu. Tapi semuanya gagal. Apalagi, mawar 7 warna ini sama sekali tak ada bekas cangkokan. Sudahlah, mungkin ini rahasia dapur orang lain. Dik, bisakah kau jual bunga ini padaku? Ah, ini spesies langka. Saya harus diskusikan harganya dengan dosen saya. Segitunya amat, cuma bunga jelek 1 pot. Kalau lo suka, gue kasih gratis nih. Gimana kalau begini? Bunga ini saya tawar 80.000. Gimana? 80.000. 80.000. 80.000. Gila, barang begini laku 80.000. Ada botol porselen sakti di tangan. Benda beginian mau berapa banyak pun bisa kubikin. Sikat saja. Kalau dirasa kurang, saya bisa tambah lagi. Tidak usah, 80.000 deal. Saudaraku, kalau ada varietas baru lagi, ingat hubungi saya ya. Beres. Bos Yue, kalau begitu saya pamit dulu oke? Kacau. Sudah malam juga, kita pulang yuk. Ingat hubungi saya kalau ada obat bagus. Hati-hati di jalan, bos. Ayo balik, nggak asik. Tempat ini kotor dan bau. Menjijikkan. Li Fei. Jangan bilang gue sebagai ketua kelas nggak bantu lo ya. Kapanpun lo mau kerja. Datang cari gue di Hotel Green Oasis. Tapi, tetap jadi pengangguran di sini juga nggak buruk. Cabut. Dasar miskin. Dahuang, kamu menyelamatkan mukaku. Dasar anjing bodoh. Selamat, Tuan memperoleh teknik hujan kecil. Teknik hujan kecil adalah sihir dasar petani roh. Sederhana dan mudah dipelajari, sangat berguna untuk bercocok tanam. Botol ini ternyata bisa mengajariku sihir. Bodoh amat, coba dulu. Berhasil. Sihir, gila keren banget. Mulai sekarang aku akan membuat kalian sujud padaku. Namanya terlalu aneh. Mirip botol suci Dewi Kuan Im. Mulai sekarang, kunamai kau botol suci pembersih. Cih. Hah. Mana mawar 7 warna di halaman? Jangan-jangan ada maling. Bu, ibunya anak-anak. Sini, sini. Jangan teriak-teriak kenapa sih? Ini uang dari mana sebanyak ini? Cepat bangunkan anak kita. Nah, Ibu, ayah, kalian sudah pulang. Ibu, ayah, kalian sudah pulang. Fei, ini uang dari mana banyak sekali? Ceritanya begini, waktu aku sedang makan, tiba-tiba ada orang masuk. Jadi begitu kejadiannya maksudmu? Ginseng liar itu laku terjual 1 juta, iya. Hahaha. Sepertinya ayah harus sering-sering ke gunung. Siapa tahu dapat ginseng liar lagi. Mana ada nasib baik terus-terusan begitu. Tapi dengan uang 1 juta ini, sudah cukup buat modal nikah si Fei. Menurutku,
Dapat gadis kota pun sudah cukup. Hahaha. Sun Sun. Sun Sun. Da Huang kok hari ini rasanya agak beda. Iya. Da Huang, duduk. Da Huang, jabat tangan. Da Huang, joget. Luar biasa. Anjir. Da Huang, kamu jadi siluman ya? Ah Fei. Ya, Bu ada apa? Ibu sama ayah mau ke kebun buat menyiram pohon jeruk kecil. Bilang saja mau pamit. Teknik hujan kecil ini kegunaannya banyak sekali. Pas banget aku bisa mencobanya di kebun buah ya, Bu. Aku ikut dong. Aku sama Da Huang rebahan terus di rumah. Bisa-bisa tangan kaki jadi kaku. Ya sudah. Ayo Da Huang. Jeruk ini butuh matang sempurna. Masih perlu waktu Bodoh amat, aku coba dulu teknik hujan kecil ini. Kali ini jangan seperti kemarin. Jangan sampai pingsan di kebun. Ayah, ibu. Aku pergi sebentar ya. Wah. Bagus, kali ini tidak pingsan. Kok nggak ada perubahan? Buset. Cepat banget. Baru sebentar sudah matang semua. Aroma buahnya wangi banget. Luar biasa. Asam manisnya pas, rasanya nyaris sempurna. Seumur hidup aku belum pernah makan jeruk seenak ini, hahaha. Jeruk yang ada di pasaran sekarang, kebanyakan kecil dan asam. Kalau jeruk kualitas premium punyaku ini dijual di pasar, pasti harganya tinggi dan laris manis. Da Huang, kita akan kaya raya. Ayo dilihat, dilihat. Mampir dulu. Jangan sampai terlewat. Jeruk si botak itu kelihatan sekali barang pasaran. Bentuknya kecil, rasanya tidak enak. Cuma mengandalkan jual mahal saat bukan musimnya. Jeruk jelek begitu saja dijual 8.000. Kalau aku jual 15.000 masih wajar, kan? Ayo mampir. Jangan sampai kehabisan. Jeruk besar segar, manis dan harum. Mas, silakan dilihat nona cantik. Beli sedikit yuk. Ayo, cepat ke sini. Dik, jerukmu ini dijual berapa? Jeruk saya 15.000, hasil kebun sendiri. Manis sekali. Anda boleh coba dulu apa? 15.000. Kenapa tidak merampok saja sekalian? Merampok? Siapa yang gila mau merampok? Kalau tak mau beli ya sudah. Kenapa malah menyerang pribadi begitu? Anak muda ini berani jual jeruk sampai 15.000. Lebih sadis dariku. Ayo jeruk. 8.000. 8.000. Enak. Murah. Tidak menipu. 8.000 saja. Murah meriah. Anti tipu-tipu. Baiklah, kau memaksaku main kasar. Bau apa ini wangi sekali. Iya benar. Wangi banget. Li Fei. Itu Li Fei, ayo kita lihat. Hei, jerukmu ini jual berapa? Yang ini 8.000. Aduh, jerukmu kok kecil-kecil begini.
Kalian tidak mengerti, ini murni alami, hijau, bebas polusi, tanpa pestisida, tidak seperti yang besar dan kuning itu. Pasti penuh bahan kimia dan pengawet buatan. Punya kamu kok wangi sekali. Coba cicipi sedikit. Rasa buahnya kuat sekali. Dik, punyamu ini harganya sama 8.000 juga. Aku mau beli beberapa kilo. Pasarnya juga mau tutup. Jeruk jelekmu ini kalau tidak laku, sebentar lagi bakal busuk. Jeruk saya ini sekarang harganya 20.000 kurang sedikit pun tidak saya jual. Kalau tidak laku, biar saya bagikan ke orang saja. Tidak perlu Anda repot memikirkannya. Tadi katanya 15.000. Kenapa tiba-tiba jadi 20? Kamu pelin-pelan sekali. 20.000. Dasar kampungan, kenapa harganya melambung tinggi begitu? Ayo jeruk, harum dan manis. Tidak enak tidak usah bayar. Tunggu dulu. Jeruk butut begini dijual 20.000. Hati lo busuk amat. Gue makan jeruk impor saja harganya 20.000. Semuanya, lihat sini, orang kampung ini. Mentang-mentang orang kota punya uang, kita dianggap bodoh. Benar, ini namanya menindas orang jujur. Pedagang licik begini harus dilaporkan. Benar. Jangan-jangan timbangannya juga dicurangi. Laporkan. Harus dilaporkan. Benar. Kalau tidak ditindak, bisa merusak tatanan pasar. Tuan muda uang, susu, kalian di sini hahaha. Matilah kau, masih mau keras kepala, minggir. Halo tuan, kami menerima laporan warga. Katanya lapak Anda menaikkan harga secara tidak wajar. Mohon kerjasamanya untuk pemeriksaan. Boleh? Tidak masalah. Tapi izinkan saya bertanya, Pak. Alasannya, Tuan, jeruk Anda dijual 20.000, jauh di atas harga pasar. Pertama, di papan ini sudah saya tulis 20.000. Ini harga pas, kan? Benar. Sebenarnya saya tidak memaksa orang beli. Coba cicipi dulu. Silakan dicoba. Rasanya enak sekali. Ini jeruk paling enak yang pernah saya makan. Serius? Wah, ini. Rasa jeruknya kuat sekali. Sekarang ini bukan musim jeruk. Jadi jeruk seenak ini. Dia jual 20.000. Apa itu keterlaluan? Keterlaluan tidak. Hahaha, tidak keterlaluan. Sama sekali tidak. Baiklah, masalahnya sudah jelas. Kami sudah memeriksanya. Lapak ini tidak melakukan pelanggaran harga. Semuanya boleh beli dengan tenang. Jeruk biasa begini memangnya seenak itu. Dasar orang kampung norak. Aku tiap hari makan jeruk impor. Kualitas begini dilirik pun tidak sudi. Saya tidak bicara pada kalian, saya bicara padanya. Dik, kami petugas dilarang menerima barang warga. Tapi, kami boleh membelinya sini. Apa tidak masalah? Sudah dibayar ya, ayo pergi. Pak petugas jangan pergi dulu. Bos, aku mau 2 kilo. Oke, aku mau 5 kilo. Aku 5 kilo. Oke. Jangan rebutan. Berikan padaku. Sabar. Jangan rebutan. Bibi mau 10 kilo. Bibi mau 10 kilo. Apa? Kalian mau beli juga? Cih, barang sampah begitu aku tak sudi. Huang Qiang. Hari ini biarpun mati kelaparan aku tak akan makan jerukmu. Bro, jeruknya enak tidak? Ganteng. Boleh minta cicip 2 buah. Mau makan beli sendiri sana. Cuma jeruk busuk. Gue juga nggak doyan. Benar, pasti asam dan sepat. Ini baru namanya barang berharga. Sudah laku 2.000 lebih. Bos, jerukmu ini masih ada berapa? Saya mau 100 jin 50 kg. 100 jin. Wah, datang pelanggan besar. Itu kamu, boleh juga. Orang kampung pakai baju begini jadi kelihatan ganteng. Kamu lihat apa? Hah? Maaf,
Maaf, lupa matikan keran air. Nona Chu, jeruknya ada. Tapi apa? Jeruk saya harga grosir dan eceran sama. Tidak masalah. Hitung saja dengan harga normal. Baiklah 2.000 yuan. Wow. Lugas sekali, saya suka. Bagaimana kalau kita tukaran kontak? Waktu itu buru-buru, jadi lupa. Lain kali kalau butuh, saya bisa cari kamu lagi. Nona cantik, kalau kita jadi rekanan jangka panjang, harga jeruknya bisa goyangkan. Ini kartu nama saya. CEO Hotel Sinyu, Chu Sinyu. Kenapa? Saya tidak terlihat seperti CEO, hahaha, bukan begitu. Kalau begitu saya antarkan jeruknya ke sana sekarang. Tidak perlu. Nanti ada orang yang mengambil. Bro, makan sendiri tidak ajak-ajak. Grosiran jeruk lo dari mana? Kasih tahu dong. Bukan urusan lo. Lepaskan. Sialan, lo berani mainin gue. Lo percaya nggak besok lo nggak bisa jualan lagi? Oh, jadi sekarang lo ngancam gue. Anggap saja begitu. Dahuang, serang. Hahaha. Hah, Tongkatku ini terbuat dari baja. Anjing ini bisa menggigitnya sampai patah. Dasar binatang, sia-sia gue ikut lo. Pergi sana. ah, Botol giok ini memang harta karun. Dahuang yang sudah dimodifikasi cahaya bintang. Ternyata bisa mematahkan tongkat baja sekali gigit. Kekuatan gigitannya mungkin lebih kuat dari harimau. ayo Dahuang, pulang. Masuk. See you. Ada apa kok tertawa senang begitu? Kabar gembira luar biasa. Bu, coba ceritakan. Bu Chu mungkin tidak tahu. Tingkat pergantian meja Hotel Sinyu hari ini 10 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Omset sehari ini setara dengan setengah bulan biasanya. Setinggi itu. Itu semua karena jeruk yang ibu beli. Jeruk yang aku beli. Tamu hari ini berebut memesan piring buah jeruk itu. Setiap meja memesan beberapa piring. Bahkan ada yang membungkus belasan porsi. Sekarang persediaan sudah tidak cukup. Aku ingat stok buah kita sangat banyak. Kenapa bisa kurang? Stok jeruk di dapur memang banyak. Tapi mereka maunya jeruk yang ibu beli pagi tadi. Yang 100 jin itu. Sekarang sisanya tinggal sedikit. Yang dipesan tadi pagi. Maksudmu jeruk yang dipesan dari Li Fei? Benar Bu Chu, ibu beli jeruk itu di mana? Perlukah saya kirim orang untuk beli lagi? Banyak pelanggan lama meminta piring buah jeruk itu. Saya sajikan jeruk lain. Baru makan satu suap, langsung dibuang. Saya belum pernah makan jeruk seenak ini. Piring buah jeruk itu, asam manisnya pas, segar dan nikmat. Sekali makan ingin lagi, susah berhentinya. Jeruk Li Fei memang enak. See you. Berapa harga piring buah jeruk kita hari ini? 88 yuan per porsi. Oh iya Bu Chu. Bos Yue hari ini juga datang ke Hotel Sinyu. Dia memuji habis-habisan jeruk kita. Katanya besok mau datang lagi. Bos Yue bukannya punya anoreksia parah. Tak disangka jeruk ini bukan cuma enak, tapi bisa mengobati anoreksia. Tidak, aku harus segera hubungi dia. Halo, halo Tuan Li Fei. Saya Chu Sinyu. Nona Chu halo. Saya mau pesan 300 jin jeruk. Hari ini mau. Besok juga mau. Barang langka itu mahal. Kalau jerukku suplainya tidak terbatas. Ke Hotel Sinyu. Nanti harganya pasti turun. Aduh, maaf ya Nona Chu. Sekarang, total produksi kebun kami cuma sekitar 150 jin. Kalau kamu mau, tunggu saya pulang tidur dulu. Nanti kalau sudah bangun baru saya petikan. Hahaha, ngantuk sekali nih.
Petani buah zaman sekarang belagu amat. Telepon Bucu pun dimatikan. Bucu, gawat, ada apa? Bucu, ada tamu mengamuk di restoran. Apa? Saya cuma tanya sekali lagi, jeruk itu ada atau tidak? Bos Kian, jeruknya benar-benar habis. Baiklah. Kami tidak jadi makan. Bos Chu, Anda datang tepat waktu Anda yang nilai. Saya ini termasuk pelanggan lama kan? Minta sepiring jeruk saja, apa keterlaluan? Kalian turun dulu. Bos Kian, jeruk kami memang kehabisan stok. Kehabisan stok, Bos Chu. Jangan bercanda dengan saya. Siapa yang tidak tahu di Jiangsu, Hotel Sinyu kalian adalah hotel nomor 1. Stok gudang harusnya sangat lengkap. Bukan karena saya tidak pantas memakannya, kan? Hahaha. Bicara apa sih? Bos Yue, Anda datang tepat waktu. Coba Anda nilai. Saya minta sepiring jeruk, tidak berlebihan kan? Maksudmu jeruk dengan aroma khusus itu? Benar sekali. Saya belum pernah makan jeruk seenak itu. Makan belum puas. Pelayan bilang sudah habis. Merusak suasana, jujur saja. Saya datang juga demi jeruk itu. Tapi pelayan bilang, stoknya sudah habis. Jadi masalah ini tidak bisa menyalahkan Bos Chu. Aku tidak mau tahu. Kalau hari ini tidak makan jeruk itu, aku batalkan semua kerjasama dengan Hotel Sinyu. Aduh, bagaimana ini? Saya juga tidak tahu Bos Chu. Anda beli jeruk itu di mana? Anda tahu saya punya anoreksia parah. Cuma jeruk itu yang bisa membangkitkan selera makan saya. Kalau hari ini Anda bisa sediakan jeruk itu, semua pesanan jamuan perusahaan saya serahkan pada Anda. Dua bos, mohon tunggu sebentar. Saya usahakan. Ah, Fei, jeruk ini 20.000 sekilo. Apa tidak terlalu sadis? Nak, keluarga kita memang miskin. Tapi jangan pernah menipu orang. Ayah, ibu, tenang saja. Keluarga Li kapan pernah menipu orang? Begini saja, jeruk ini bisa dijual semahal itu. Murni karena rasanya enak. Ayahmu ini bukan tidak pernah makan jeruk. Seenak apapun paling juga Enak, jeruk bisa seenak ini. Ayahmu ini berlebihan sekali. Enak sekali. Jeruk kita. Kenapa tiba-tiba jadi enak begini? Gawat, harus jelaskan bagaimana ini. Chu Sinyu siapa? Cuma teman kok. Adik Hao, tolong bantu aku. Lihat kan, anakmu punya pacar. Dengar suaranya sepertinya cantik. Tapi lebih tua ya. Lebih tua kenapa? Wanita lebih tua itu bawa hoki. Li Fei ternyata tidak jomblo lagi. Ada ide Ma? Dia bilang apa Ma? Halo Paman, Bibi, saya pacarnya Ah Fei. Nanti kalau pekerjaan saya selesai, saya akan mengunjungi kalian. Jangan bercanda dong, aku tidak bercanda kok. Aku serius. Kenapa? Kamu tidak suka kakak ya? Kalau bisa menjalin kerjasama jangka panjang dengan Bos Kian dan Bos Yue, bisnis Hotel Sinyu akan naik tingkat. Dan aku bisa terbebas dari nasib, dijodohkan demi keluarga. Bukan begitu, aku cuma merasa tidak pantas buatmu. Bercanda apa sih? Ini Chu Sinyu, wanita tercantik nomor 1 di Jiangzheng. Aku nggak boleh baper. Begini saja, saya antarkan jeruknya padamu sekarang, tunggu. Ya, Bu, ada hotel pesan sisa jeruk. Aku mau antar dulu. Sini berikan alamatnya. Biar ayah yang antar, kamu saja yang antar. Ayah mau lihat, apa benar jeruk ini laku 20.000. Hotel ini mewah sekali. Halo, iya halo, saya yang mengantar jeruk. Sudah di lobi hotel. Baik, saya segera turun. Oke. Paman, halo. Paman yang antar jeruk ya? Iya, semua di sini.
Benar wangi ini, hahaha. Kalian berdua, bawa jeruk ini ke dapur. Paman, sesuai kesepakatan. 150 jin jeruk harganya 3.000. Ini ada 5.000. Sisanya buat uang rokok paman. Semoga kita langgeng kerjasamanya. Baik, baik. Senang bekerja sama. Paman hati-hati di jalan. Saya kerja dulu iya, sampai jumpa. Jeruk ini benar-benar laku 20.000. Ini harga pasar yang naik. Atau nasib kami yang sedang mujur. Berikan padaku, kalian keluarlah. Maaf membuat dua bos menunggu lama. Kalau begitu saya tidak sungkan lagi, aduh. Jeruk ini enak sekali, benar-benar ajaib. Nafsu makanku langsung bangkit. Bos Chu, Anda harus stok jeruk ini yang banyak. Besok saya datang lagi benar. Kalau tidak ada jeruk saya bakal kecewa Bos Qian. Asalkan Anda puas. Jeruk ini memang barang bagus, nanti saya harus sering datang. Bisa kedatangan Bos Yue adalah kehormatan bagi Xinyu. Dua bos, hari ini jeruknya datang agak lambat. Pelayanan kami kurang maksimal. 2 kantong jeruk ini silakan dibawa pulang. Sebagai tanda permintaan maaf saya. Wah, saya terima dengan senang hati. Karena jeruk sudah dimakan, hadiah juga sudah diterima. Terima kasih jamuannya, Bos Chu. Sampai jumpa, kami pamit dulu. Ayo Bos Yue. Bucu, Hotel Xinyu kita hari ini berkat piring buah jeruk ini, dapat banyak pelanggan baru. Bisakah kita borong semua jeruk di kebun mereka? Kamu pikir aku tidak kepikiran? Barusan aku sudah bicara dengannya. Tapi katanya petik jeruk itu capek. Ada berapa dijual segitu, dan tidak menerima pesanan, tidak terima pesanan. Kita kirim orang buat petik sendiri tidak bisa. Juga tidak boleh, aku sudah bilang begitu. Katanya orang luar dilarang masuk kebun. Takut teknologi intinya bocor. Kok ada orang seperti dia? Baru kali ini ketemu petani seaneh itu. Hah? Wah. Seluruh kebun ini ada sekitar 7-8 ribu jin. Kalau dihitung 20.000 per jin. Berarti ratusan juta, aku bakal kaya raya. Hehehe, bukan cuma itu. Setelah ditempa botol giok, fisikku jadi jauh lebih kuat. Keranjang jeruk ini beratnya ratusan kilo, tapi di tanganku terasa ringan sekali. Aku ini Hercules. Halo, orang Hotel Xinyu datang. Kali ini mau 300 jin. Oke, tunggu ya, aku segera pulang. Ah, dia datang. Tuan Li, akhirnya Anda pulang. Kamu halo. Saya Zhou Xiu, asisten Bucu merangkap manajer hotel. Oh, halo. Ini uang 6.000. Mau Anda hitung dulu? Tidak usah, kasih ke ayah saya saja. Paman, silakan dihitung. Paman, dihitung dulu. Ah, hitung apanya? Paman percaya kos sama Naxiu. Paman Chen, jerukmu itu dijual 20.000. Terlalu sadis harganya. Huang Qiang kenapa kesini? Bajingan ini, kerjaannya cuma mencuri dan menipu. Dulu ketahuan mencuri ikan orang, malah meracuni kolam ikan tetangga. Huang si brengsek, bicara sembarangan apa kau? Hehe, Nona cantik, keluargaku juga punya jeruk. Ambil di tempatku saja, cukup 8.000. Paman, saya pergi dulu ya. Hati-hati ya, Nona. Jangan pergi dong, harganya masih bisa nego.
Paman Chen, jerukmu itu. Kenapa bisa laku 20.000? Kasih tahu resepnya dong. Di sini tidak menyambutmu, huh. Jalan ini punya nenek moyangmu. Dengar ya. Biarpun kamu sombong sekarang. Kolam ikanmu bisa kumatikan sewaktu-waktu. Hei, sudah. Jangan ladeni preman pasar itu, ayo pulang. Dah Huang. Awas saja kau. Masuk. Bos Chow. Tamu hotel kita belakangan ini makin sepi. Semua lari ke hotel Sinyu. Benar, bahkan Bos Ma juga lari ke sana. Padahal Bos Ma bertahun-tahun selalu makan di Green Oasis, tak pernah ke hotel Sinyu. Kenapa dia juga ikut pindah? Bukan cuma Bos Ma, Bos Yue, Bos Zhao, semuanya lari ke hotel Sinyu. Apa katamu? Kau bilang apa? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mana gue tahu. Bos, saya juga kurang tahu. Coba Anda telepon dan tanya mereka. Tidak berguna, pelihara kalian cuma buang nasi. Halo, Bos Ma. Aduh, sudah beberapa hari tidak mampir ke Green Oasis. Saya rindu sekali loh. Hahaha oh. Saya sedang makan di Hotel Sinyu. Hotel Sinyu? Iya, belakangan ini mau ganti suasana. Sudah dulu ya, piring buah jeruknya sudah datang. Halo. Kau. Segera kirim orang ke Hotel Sinyu, pesan jeruk itu. Bawa pulang ke sini. Bos, kita punya banyak jeruk. Kenapa harus beli di Sinyu? Disuruh pergi ya pergi. Banyak bacot. Wu Wenzong ini otaknya kemasukan air ya. Malah menyumbang omset buat pesaing. Manajer Green Oasis ini. Lebih baik aku saja yang jadi. Cepat sedikit. Baik, bos. Bos, Hotel Sinyu ini sakit jiwa ya. Satu piring buah dijual 188 yuan. Baru-baru ini malah dinaikkan harganya. Cuma beberapa potong jeruk busuk. Aku rasa tamu-tamu ini cuma penasaran saja. Beberapa hari lagi juga balik. Ini. Jeruk ini enak sekali. Serius. Sini aku coba. Sinyu dapat jeruk ini dari mana? Aku belum pernah makan jeruk seenak ini. Benar. Hotel Sinyu punya jeruk seenak ini. Pasti bisa menarik banyak pejabat dan orang kaya. Bagi mereka, 188 yuan itu receh. Bahkan 998 yuan pun mereka tidak akan kedip mata. Bos, bagaimana kalau saya selidiki sumbernya? Saya cari cara borong semuanya. Kalau jeruk-jeruk ini cuma dijual di Green Oasis, bisa jadi senjata buat menghantam Hotel Sinyu. Hahaha. Kau tidak bodoh juga ternyata. Cepat laksanakan. Kalau gagal, jangan harap jadi manajer lagi. Siap, Bos Wu, saya pergi sekarang. Bos Yue, Anda datang lagi. Benar, demi jeruk ini. Saya sampai batalkan rapat perusahaan. Hari ini saya mau makan sepuasnya. Tidak masalah, Bos Yue. Silakan masuk. Tuan Yue mau pesan apa? Keluarkan dulu beberapa piring jeruk, cepat. Saya sudah ngiler berat. Semalam datang kemalaman, makan belum puas. Hari ini saya harus bungkus beberapa porsi. Aneh sekali memang, cuma setelah makan jeruk ini saya baru nafsu makan. Ini dia rasanya. Sinyu, keluarkan semua menu andalan di restoran kalian. Abis makan jeruk ini,
Nafsu makan langsung naik. Anoreksia Bos Yue. Benar-benar sembuh berkat jeruk ini baik. Beritahu dapur, siapkan beberapa menu andalan buat Bos Yue baik. Bucu. Bos Yue, saya tidak ganggu makannya ya. Oke, tidak masalah, silakan sibuk urusanmu. See you. Di dapur masih ada berapa jeruk? Kira-kira 150 jin. Buat hari ini harusnya cukup. Begini, nanti aku mau ke sana. Kamu ikut aku cari Li Fei baik. Aku harus cari tahu, kenapa jeruk Li Fei bisa seajaib itu, sampai bisa mengobati anoreksia. Halo sayang, ada apa? Li Fei, Kamu lagi di mana? lagi di kebun memetik jeruk buat kalian. Kalau aku ke sana sekarang boleh tidak? Aku bawa orang buat bantu petik sekalian. Sekarang jeruk sudah matang. Biarpun mereka masuk kebun membantu, juga tidak masalah. Lagi pula ribuan jin jeruk ini. Kalau ada yang bantu, keluargaku jadi lebih santai boleh. Datang saja, aku kirim lokasinya. Bucu, sepertinya kita diikuti. Tahu mobil siapa? Lihat plat nomornya. Sepertinya mobil Wang Chao, manajer Green Oasis. Wu Wenzong ini licik juga. Mengikuti kita buat cari pemasok jeruk. Bucu, bagaimana kalau aku putar-putar dulu biar mereka bingung? Dijamin mereka tersesat. Tidak keburu. Alamatnya sudah di depan. Lalu bagaimana? Aku ada ide. Halo, Li Fei, mau tanya, di desamu ada orang lain yang menanam jeruk, kenapa? Bos Chu merasa jerukku kemahalan. Mau cari tempat lain. Bukan, kami dibuntuti orang, sepertinya mau mengacaukan bisnis. Di ujung barat desa ada satu kebun. Pemiliknya Huang Qiang. Huang Qiang. Oke, aku mengerti. Kami urus ini dulu baru ke tempatmu. See you. Kebun jeruk di barat desa, kita ke sana dulu. Oke. Kak Chow, kita sepertinya ketahuan. Gimana nih? Gimana apanya? Ikuti saja terus. Sialan, asem banget. Aku cuma kurang kasih pupuk sedikit. Kenapa jadi nggak enak begini? Kalau jeruk-jeruk ini tahun ini tidak laku, Xiao Cuiku bisa kabur sama orang lain. Itu kan si cantik yang waktu itu. Kali ini datang berdua. Wah, jodohku datang. Halo nona-nona cantik, cari siapa ya? Jeruk di kebunmu ini dijual tidak? Saya mau beli ratusan jin. Oalah, mau beli jeruk, ternyata kebetulan sekali. Saya lagi pusing ini, jeruk belum laku dijual. Tentu saja dijual. Begini, nona-nona cantik, tunggu dulu. Saya petikkan yang segar ya. Hehe. Tidak perlu repot-repot. Begini saja. Ayo nona, dicoba dulu. Jeruk kampung asli. Tidak usah, jeruk ini saya tawar 15.000. Saya mau 2.000 jin. Ini 200.000 uang muka buat capek-capek. Kamu petik dulu, nanti kami datang ambil. Tadi saya kurang jelas. Berapa per jin? 15.000 per jin. Kalau kamu rasa kemurahan, bisa saya tambah. Tidak, ini sudah cukup, cukup banget. Buset, 15.000. Aku kaya mendadak. Nona-nona sibuk saja dulu. Biar saya petikkan sekarang. Oke, kami pergi dulu.
Jangan dijual ke orang lain ya, nanti saya datang lagi. Tenang saja, saya Huang Qiang paling bisa dipercaya. Harga setinggi ini siapa yang mau jual ke orang lain? Hehe. Bos, tunggu. Kak, kamu panggil saya. Tentu saja. Memang siapa lagi? Mobil BMW, pasti bos besar juga. Jangan-jangan mau beli jeruk juga. Bos ini, ada perlu apa? Saya manajer Hotel Green Oasis, Wang Chao. Mau tanya sesuatu. Yang barusan beli jeruk itu dari tempatmu ya? Ya jelas dong, jeruk kami ini terkenal di mana-mana. Cari di desa sebelah juga tidak ada duanya. Kalian mau beli juga? Berapa sekilo? 20.000? Mahal sih mahal. Tapi kualitasnya, jangan disamakan dengan lapak pinggir jalan. Tadi dua nona cantik itu, pesan 2.000 jin di tempat saya. Ini uang mukanya. Sepertinya benar. Tadi aku lihat sendiri Chu Xinyu kasih uang ke dia. Kebunmu masih bisa produksi berapa jeruk? Masih ada 3.000 jin. Ada 1.500 jin lagi, baru panen beberapa hari lagi. 20.000 per jin, saya borong semua. Diborong semua. Kaya raya, aku kaya raya. Ini baru bos besar. Jangan senang dulu, saya minta izin bos saya dulu. Halo, bos. Jeruknya sudah ketemu, tapi harganya agak mahal. 20.000. Yang matang ada 3.000 jin. 1.500 jin belum matang. Yakin tempat itu? Saya lihat sendiri. Chu Xinyu pesan 2.000 jin di sini. Kalau sudah yakin, selanjutnya harus bagaimana masa perlu aku ajari. Cepat suruh dia tanda tangan kontrak. Bayar lunas di muka. Hahaha. Biar dewa pun tidak bisa ambil barangnya. Hahaha. Chu Xinyu cuma pesan pos saja. Siapa yang bayar duluan, jeruk itu miliknya. Baik, bos. Begini, kupaskan 2 jeruk di keranjangmu itu. Kalau enak, saya borong semua. Jangan, jeruk ini pahit dan sepat. Kalau dia coba, bisnis ini bisa batal total. Orang ini kok banyak maunya. Saya tidak jadi jual. Pergi sana, saya harus petik jeruk buat 2 nona cantik tadi. Oke, kita tanda tangan kontrak sekarang. Ini 90 juta rupiah, Yuan, hitung dulu. Tidak usah, tidak usah. Saya percaya kok. Kalian pulang dulu. Nanti kalau sudah dipetik saya antar ke hotel. Sialan. Ini jeruk kualitas tinggi yang kau bilang. Tahu tidak jeruk busuk ini jadi buah potong. Bikin aku rugi berapa banyak pelanggan. Baru hari ini saja, Green Oasis dapat ratusan komplain. Masa sih? Saya coba. Cuy, Huang Qiang bajingan. Halo, siapa ini? Huang Qiang, seret pantatmu ke sini sekarang juga. Sini, coba rasakan sendiri. Saya sudah coba. Makan. Jeruk-jeruk ini dari kebunmu kan? Semuanya sampah, Wang Chao. Saya tanya sekali lagi, kau yakin? Chu Xinyu selalu beli jeruk dari orang ini. Bos, saya tidak mengerti maksud bos. Jeruk sampah begini dijual 20.000. Berani-beraninya menipu Green Oasis. Cari mati ya, bos. Kita bicara baik-baik dong. Jeruk ini kan manajer Wang yang maksa beli. Saya tidak paksa jual loh.
Ya kan manajer uang, kita harus punya hati nurani dong. Jeruk ini. Pesanan orang lain pun saya kasih ke kalian. Kalau saya tidak lihat Anda bayar tunai, saya tidak mau jual 20.000. Kalau saya jual ke nona-nona tadi, Mungkin laku 25.000. cih, 25.000, mimpi lo, sudah cukup. Terakhir kali aku kasih kesempatan, asal kau beritahu aku. Cu Sinyu beli jeruk di mana? Aku ampuni kau ampuni, tidak. Aku bilang. Itu. Keluarga Li di timur desa, mereka juga sewa lahan di gunung. Juga tanam jeruk. Beberapa hari lalu aku lihat orang beli jeruk di sana. 20.000 per jin. Keluarga Li di timur desa. Jangan-jangan Li Fei. Ah benar, kepala keluarganya Li Mingcheng. Anaknya bernama Li Fei Wang Chao. Kau kenal? Bos, Li Fei itu teman sekelas saya. Sial, kenapa harus Li Fei? Jangan-jangan jeruk yang dia jual di pasar waktu itu. Hahaha. Karena kau kenal. Cepat bereskan masalah ini. Kalau gagal lagi, kau berhenti jadi manajer, pulang kampung urus babi sana. Siap. Dengan siraman air botol giok, sayur mayur ini pasti jadi seenak jeruk itu. Duit datanglah. Hai, Halo pacar kecilku. Kak Sinyu kok datang? Masih panggil kakak. Paman, Bibi. Halo, saya Cu Sinyu, pacarnya Li Fei. Juga pemilik hotel Sinyu. Gadis kota ini cantik sekali ya. Kalau Nak Sinyu tidak keberatan, Bibi panggil Yue Yue ya. Boleh Bi. Ah Fei dasar bocah nakal. Pacar datang tidak bilang-bilang. Ibu sama ayah kan harus siap-siap dulu. Tidak apa-apa kok Bi, ibu jangan salah paham. Dia itu hahaha. Ayo masuk rumah, masuk rumah. Ayo. Makan yang banyak. Anak gadis jangan terlalu kurus. Bibi juga makan. Asisten Zhou, ayo makan yang banyak. Ini cuma masakan kampung. Jangan sungkan ya. Paman panggil Xiao Zhou saja. Baik, baik. Sayur ini. Sayurnya kenapa? Ada masalah. Sayur ini enak sekali. Bucu coba rasakan. Enak banget. Orang desa ini berlebihan sekali. Cuma sayur biasa kok. Pasti karena sering makan daging. Jadi merasa sayur kampung ini istimewa, ayo makan. Sayur ini disiram pakai air botol giok. Jelas enak dong. Ayo UER coba cicipi. Masakan kampung asli. Oke, saya coba. Wah, enak sekali. Saya belum pernah makan sayur seenak ini. Benar-benar enak. Renyah dan segar. Ada rasa manisnya, dan ada aroma segar yang khas. Pak, ini benar sayur dari kebun kita. Hahaha. Paman, Bibi, hari ini pertemuan pertama kita. Saya siapkan angpau untuk kalian. Aduh, jajangan, ini tidak boleh, tidak sesuai aturan. Simpan kembali nak. Iya benar, tidak boleh diterima. Harusnya kami yang kasih angpau buat kamu. Kalau harus kasih. Biar paman dan bibi yang kasih benar. Paman, Bibi, terima saja. Ini niat tulus dari Bucu. Terima saja. Ya, Bu ya sudah. Ya sudah. Terima kasih ya nak. Ayo duduk, duduk. Paman, Bibi, sebenarnya selain silaturahmi, saya ada permohonan. Nak, bicara apa sih? Kita kan keluarga. Ada apa bilang saja. Paman dan Bibi, pasti bantu. Pasti kami bantu.
Ada masalah apa bilang saja. Begini, saya ingin memborong semua jeruk di kebun paman. Harganya tetap 20.000 per jin. Termasuk sayuran ini, saya bersedia beli 10 kali lipat harga pasar. 10 kali lipat. Jeruk saja ada 7-8 ribu jin. Sayuran ini sehari bisa panen ratusan jin. Kaya raya, kita kaya raya. Nak, jangan 10 kali lipat begitu. Kita kan keluarga. Sesuai harga pasar saja sudah cukup benar. Jangan sampai kamu rugi, nak. Rugi. Asal kalian tahu, Hotel Sinyu jual sepiring buah sampai 188. Rugi apanya? Untung besar itu. Dasar bocah, jangan cuma makan, bicara dong. Menurutku ayah ibu benar. Tapi untuk suplai ke hotel, mungkin harus tunggu sebulan lagi. Sebulan. Baik. Oke, setuju. Paman, Bibi, kalian tidak perlu khawatir. Saya berani kasih harga segitu. Pasti tidak akan rugi. Lagi pula bisnis Afei baru mulai. Sebagai pacarnya Afei, saya harus mendukungnya sepenuh hati. Punya pacar sebaik ini, benar-benar berkah. Hahaha, Xiao Yue, nanti kalau anak nakal ini menindasmu, bilang sama paman, biar paman patahkan kaki anjingnya. Paman, Itu berlebihan deh, apanya yang berlebihan? Gadis sebaik kamu kalau disakiti, dipatahkan kakinya saja masih kurang. Fei, kata ayah benar kan? Benar, benar, hahaha. Ayo makan, makan jangan sungkan. nak, tidak mau tambah lama lagi. Jujur saja, Bibi tidak rela kamu pergi. Bibi tenang saja. Nanti saya akan sering datang menjenguk kalian. Baguslah. Oh iya Siu, ambilkan uang di mobil. Baik. Fei, kamu hitung dulu. Nak, ini terlalu banyak. Seumur hidup Bibi belum pernah lihat uang sebanyak ini. Hahaha. Tidak perlu hitung, aku percaya kamu. Pak, kamu belum siram kebun ya? Bukannya tadi sudah Hei, Kak Sinyu, kamu kan sudah janji bantu aku. sekarang harus panggil aku apa? Baiklah pacar kecilku. Kakak harus balik ke hotel dulu. Kalau rindu, telepon ya. Anak pintar. Cih, pasangan norak itu datang lagi. Li Fei, kalian kok di sini? Kebetulan lewat saja. Mampir mau reuni sama teman lama. Kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Tunggu, ada perlu. Li Fei, lo tahu kan gue sekarang jadi manajer di Green Oasis. Hotel mau beli jeruk dalam jumlah besar. Kita kan teman lama. Rezeki jangan kasih ke orang lain. Orang pertama yang gue ingat itu lo. Tenang saja, gue kasih harga di atas pasar. Lo pasti puas. Jeruk di luar sana sekarang 5.000 per jin. Begini saja, jeruk lo gue hargai 10.000 per jin. Semua jeruk di kebun lo, gue borong gimana? Soal rezeki, lebih baik lo bawa ke ladang orang lain saja. Hei Li Fei, berhenti. HMPH, dasar penjilat. Dalam hatinya pasti masih peduli padaku. Li Fei, Kak Cao jauh-jauh datang dari kota. Datang ke tempat bututmu ini, niat baik mau bantu lo jual jeruk. Lihat sikap lo itu. Sekarang juga, minta maaf pada Kak Cao. Orang gila, Kak Cao.
Dia maki aku. Kampret. Jeruk di Hotel Sinyu itu benar punya lo. Iya, kenapa? Wangi apa ini? Harum jeruknya kuat banget. Kak Chow, jeruknya besar banget. Wangi yang familiar. Ini jeruk yang ada di Hotel Sinyu. Tunggu, Da Huang. Li Fei, lo pelit banget sih. Kita kan teman lama. Paling gue bayar deh. Oke, ambil saja. Benar rasanya ini. Enak banget. Masa sih? Gue coba. Gue belum pernah makan jeruk seenak ini. Guk, Kak Chow tolong. urus anjing lo dong. Berani gonggong. Kak Chow, anjing bau ini galak banget. Nanti kita gebukin sampai mati. Terus jual ke warung rica-rica anjing di kota. Ide bagus bos, gue setuju. Mau bunuh Da Huang. Fisik Da Huang sekarang, babi hutan ratusan kilo saja dilawan sendirian. Kalian berdua maju bareng cuma jadi camilan dia. Da Huang tenang, tenang. Nanti ku beri jeruk lagi itu jerukmu kan. Nah, jeruk yang kalian makan itu jatah anjing. Jadi wajar kalau dia marah. Li Fei, lo sakit jiwa ya? Jeruk seenak ini lo kasih makan anjing. Mau gimana lagi? Jeruk terlalu banyak, nggak laku dijual. Li Fei, lo kasih makan kita makanan anjing. Hui, gue mau muntah. Begini saja. Semua jeruk di kebunmu, ada berapapun, gue borong semua. Soal harga, Sinyu bayar berapa? Gue bayar 2 kali lipat. Oalah, ternyata yang buntuti UWR itu kalian. Tapi wajar sih, Green Oasis dan Sinyu kan hotel terbesar di Jiangsu. Memang saingan bisnis, kan? Gue kasih tahu jujur saja ya. Jeruk di kebun kami ini, termasuk yang belum matang di belakang sana, semuanya sudah diborong Hotel Sinyu. Sialan, Chu Sinyu wanita licik. Sengaja menjebak kita beli jeruk sampah Huang Qiang. Sekarang malah memutus jalur belakang kita benar. Lo kasih tahu gue, di mana lagi bisa beli jeruk seperti ini? Gue kasih komisi buat lo. Jeruk ini cuma ada di sini, tidak ada cabang lain. Tanah di gunung belakang rumah kami sangat subur, cocok buat jeruk. Di tempat lain, tidak mungkin tumbuh jeruk seenak ini. Dan jeruk tahun ini sudah diborong Hotel Sinyu. Tahun depan. Kalau begitu tahun depan, bisa dijual ke Green Oasis kan? Ah, tidak bisa. Mulai sekarang jeruk kami eksklusif buat Sinyu. Kalau kalian mau makan, silakan ke sana. Jangan keterlaluan lo ya. Apa-apaan sih? Da Huang, usir tamu. Guk. Awas lo ya. Bisnis buah dan sayur sudah stabil. Sekarang saatnya coba. Ternak ikan. Halo Mas Ganteng. Saya pemilik toko ikan ini. Nama saya Hukin. Panggil saja apa ya? Li Fei. Panggil Ah Fei saja. Saya mau beli bibit ikan. Mau bikin kolam ikan. Oh, adik, mau mulai usaha tambak ikan sendiri ya? Ah, iya. Kak Kin punya rekomendasi bibit bagus. Risiko ruginya kecil. Wah, karena kamu panggil kakak, kakak harus kasih saran terbaik nih. Kalau pemula, saran kakak beli bibit ikan mas atau ikan karper. Ikan-ikan ini gampang hidupnya. Harga pasarnya juga stabil. Kalaupun rugi tidak akan banyak. Rugi itu tidak mungkin. Di tanganku ada botol giok sakti. Ikan paling biasa pun bisa kujual dengan harga selangit. Kak Kin, bibit ikan apa yang paling murah di sini? Yang tumbuhnya cepat dan hasilnya banyak. Tumbuh cepat hasil banyak. Ada sih, sini lihat. Lihat ini. Ini namanya ikan nila Afrika. Atau tilapia, cuma butuh setengah tahun sudah bisa panen. Duri sedikit. Dagingnya tebal. Tapi butuh suhu air yang pas dan satu lagi. Ikan ini, daya tahan hidupnya kuat banget. Di air kotor pun bisa hidup. Jadi kalau pakan tidak bagus, atau airnya jelek, dagingnya bakal bau tanah banget. Jadi kakak kurang menyarankan. Itu saja. Dik, yakin. Pikirkan baik-baik loh. Kak Kin, saya tahu kakak baik. Tapi saya punya rencana sendiri. Tenang saja. Kolammu kira-kira seberapa besar? Sekitar 5 hektar. Lumayan besar juga. Kalau dihitung 3.000 ekor per mu, butuh sekitar 15.000 ekor. Hitung saja 200 perak per ekor. Totalnya 3 juta. Sudah ditransfer tidak nawar nih.
Tidak usah, saya percaya Kakin pasti kasih yang terbaik. Baiklah, kakak juga tidak pelit. Kakak kasih bonus 1000 ekor lagi. Siapa takut? Ingat ya Pak, CCTV-nya harus bisa mencakup seluruh area kolam ikan. Beres bos, saya sudah kerja 10 tahun, dijamin aman. Dengan CCTV ini, nanti kalau si Huang Qiang atau orang lain mau cari gara-gara, CCTV ini jadi buktinya. Bos, semua sudah terpasang. Wah, terima kasih ya Pak. Ini buat beli rokok, makasih bos. Makasih. Sama-sama, hati-hati di jalan. Melihat kondisi bibit ikan ini, kalau mau tumbuh sampai ukuran layak jual, masih butuh waktu sebulan. Terlalu lama. Hujanlah. Baru saja dimasukkan, cuma seukuran jari. Sekarang sudah sebesar telapak tangan. Luar biasa, luar biasa. Sayur ini enak sekali. Renyah dan manis di mulut. Ada aroma segarnya juga. Walaupun cuma ditumis polos, rasanya luar biasa. Stok jeruk kita sudah habis. Kalau tidak ada penggantinya, pelanggan lama pasti kabur. Untung saja penantian sebulan ini tidak sia-sia. Oh iya Afei, menurutmu, sayur ini pantas dijual berapa? Piring buah jeruk saja 188 yuan. Jadi, sayur ini tidak boleh lebih murah dari itu. Aku sarankan 298 yuan. 298. Apa tidak kemahalan? Tidak, hotel Sinyu kan hotel top di Jiangsu. Tamu di sini kebanyakan orang kaya dan pejabat. Mereka lebih peduli kualitas dan rasa, baru harga. Dan aku berani jamin, se-Jiangsu selain di Sinyu, tidak ada sayur seenak ini. Baiklah Siyu, perbarui menu. Tulis tumis sayur musiman 298 per porsi, selama masa promosi. Belanja 3.000 gratis 1 porsi. Siap, laksanakan. Kak Zhao, kok kita makan di Sinyu sih? Sinyu ini. Kan musuh bebuyutan Green Oasis. Kamu tahu apa? Kenali musuhmu, maka kau akan menang lagi pula. Katanya, 2 hari ini jeruk Sinyu mulai dibatasi. Firasatku jeruknya sudah tidak musim. Stok mereka menipis. Tunggu saja sampai jeruk Sinyu habis. Tamu-tamu yang datang demi jeruk itu bakal balik lagi ke Green Oasis. Lihat saja nanti. Pelayan, pelayan. Halo Tuan, Nona. Ini buku menunya. Silakan pesan. 1 porsi tumis sayur musiman harganya 298. Di Green Oasis tumis sayur cuma 68. Kalian jual hampir 300. Pelayan, kamu yakin harganya tidak salah tulis? Begini Tuan, ini menu baru kami. Pakai sayuran organik. Hotel Sinyu mau cari uang sampai gila ya. Hotel Sinyu gila harta. Semuanya lihat sini. Tumis sayur sepiring dijual 298. Kita dianggap sapi perah. Tuan, dengarkan saya dengar apa lagi. Makanan mahal bukan belum pernah makan. Tapi daun butut dijual 298. Ini jelas menipu. Tumis sayur 298. Gila, kita memang punya uang. Tapi bukan bodoh benar. Siapa yang mau makan? Ayo pergi, mending ke Green Oasis di seberang. Bro, tunggu saya. Ada apa? Manajer Zhou, tamu protes harga tumis sayur kemahalan. Semua lari ke Green Oasis apa? Jangan bergerak. Makasih bos, makasih, kalian kerja bagus. Tidak baik dilihat orang tenang saja. Tidak ada orang. Maaf, saya tidak lihat apa-apa berhenti. Kembali. Ada apa? Begini,
Tumis sayur 298 itu diprotes. Banyak tamu merasa kemahalan. Mereka kabur ke Green Oasis. Apa? Kabur ke Green Oasis. Artinya banyak yang belum sempat mencicipi. Benar. Kalau mereka sudah coba, pasti tidak akan protes harga. Pasti ada yang menghasut. Ada orang main kotor. Oh iya, satu lagi. Barusan, di lobi hotel, aku lihat manajer Wang Chao dari Green Oasis sama pacarnya. Pasangan laknat itu lagi. Sudah kuduga ada yang tidak beres. Ah Fei, sekarang kita harus bagaimana? Tenang, ada aku. Sinyu tidak akan bangkrut. Di rumah keluarga Wu. Cu Sinyu, wanita sialan, awas saja kau. Kakak ipar, kakak ipar. Sampah. Masih punya muka kau datang ke sini. Kalau bukan karena kakakmu, sudah kupecat kau dari dulu. Ipar, aku bawa kabar gembira. Sudah kubilang berapa kali, di kantor panggil bos. Harimau betina di rumah lagi minta cerai. Jangan sampai dia dapat celah. Siap bos Wu, Anda benar. Salah saya. Kabar apa? Cepat katakan. Kesempatan emas kita datang. Kesempatan apa? Cu Sinyu si gila itu. Jual tumis sayur 298 yuan. Sekarang banyak tamu VIP. Sudah mulai balik makan ke Green Oasis apa? Tumis sayur 298. Cu Sinyu benar-benar nekat. Ini namanya menggali kubur sendiri. Benar, menurut saya. Kita bisa manfaatkan ini untuk menarik kembali pelanggan. Ide bagus. Begini, kamu segera umumkan. Siapapun yang makan di Green Oasis, setiap meja gratis satu porsi tumis sayur spesial. Aku gratis, dia 298. Orang bodoh pun tahu, harus pilih yang mana. Baik bos Wu. Tambah satu lagi. Hotel kita mengizinkan tamu membawa buah sendiri. Dengan begitu, keunggulan jeruk sinyu akan hilang. Siap bos Wu, saya laksanakan sekarang, hahaha. Bucu gawat. Green Oasis bikin promo, tamu kita berkurang hampir separuh. Bagaimana kalau kita juga gratiskan tumis sayur? Tehnya enak. Adik sayang, jangan minum teh terus. Bantu kakak mikir dong. Kalau sekarang digratiskan, nanti sayurnya tidak laku dijual lagi. Itu sama saja bunuh diri, tidak ada gunanya. Yang harus kita lakukan sekarang, adalah mempromosikan rasanya. See you. Dengan tingkat konsumsi member kita, masa tidak ada yang pesan tumis sayur? Apa yang terjadi? Aku emosi kalau ingat ini. Semua gara-gara Wang Chao. Dia suruh preman berdiri di depan hotel kita. Bilang siapa yang pesan tumis sayur 298 adalah orang paling tolol sedunia. Kurang ajar, Fei, jangan marah. Kita bisa pasang meja di depan pintu. Sediakan sampel gratis. Ayo, Li Fei. Gawat, ada yang bikin onar di depan hotel. Apa? Ayo lihat. Tahu nggak teman gue bilang apa? Mau makan? Ada urusan? Tidak ada, cuma mau ingatkan kalian berdua. Toko ini toko penipu. Penipu, Nona. Anda mungkin belum tahu, toko ini jual tumis sayur sepiring. Harganya 298. Ini kalau bukan penipu apa namanya? Benar. Tanya saja mereka, aku saksinya, dia benar. Mereka anggap pelanggan itu sapi perah. Menurutku, mending ke Green Oasis di seberang. Dengar-dengar lagi ada promo. Setiap meja gratis sayur. Lagi pula boleh bawa buah sendiri. Sayang, kita ke Green Oasis saja yuk. Oke, aku ikut kamu. Huang Qiang. Sedang apa kau, Li Fei? Kenapa lo di sini? Hehe, cewek ini kelihatan familiar. Dia kan preman kampung yang aku ceritakan. Li Fei, lo ngomongin kejelekan gue ya. Satu desa juga tahu, kalau kau itu sampah masyarakat hei. Lo berani ya? Menghina paman lo sendiri. Cepat minggir, jangan paksa aku hajar kau.
Li Fei ini auranya. Kok beda banget sama dulu? Sudahlah, gue nggak mau ribut sama lo. Lagi pula kita sekarang berada di Parkiran umum. Bukan di dalam hotel Sinyu. Kenapa? Mau ngusir orang? Ayo sini. Sini, Afei. Jangan ladeni sampah seperti dia. Aku dengar katamu. Siyu. Suruh dapur masak tumis sayur sekarang. Siapkan meja di luar. Baik Bu Chu, saya kerjakan. Bau apa ini? Kiang, wanginya enak banget. Masak apa ini? Wangi sekali. Ayo dilihat, dicoba. Tumis sayur harga 298. Sekarang boleh dicicip gratis. Tunggu, jangan berebut. Murah tak ada yang bagus. Barang gratisan mana mungkin enak. Pasti ada jebakannya, benar kan? Biar saya coba. Bos Yue, Anda datang. Selamat datang, selamat datang. Sangat disambut. Ini bukannya pemuda yang jual ginseng di kebun waktu itu. Sepertinya saya pernah lihat pemuda ini. Bos Yue pelupa. Dulu Anda beli ginseng di halaman rumah saya. Masih ingat? Oh, ingat. Wangi sayurnya kuat sekali. Boleh saya coba? Tentu saja. Silakan Bos Yue. Bos Yue, sayurnya tidak sesuai selera. Tidak. Ini sangat sesuai selera. Saya belum pernah makan tumis sayur seenak ini. Bos Chu, siapkan ruang VIP sekarang. Beri saya 2 porsi lagi. Nafsu makan saya sedang bagus hari ini. Siap Bos Yue. Siyu, siapkan ruangan buat Bos Yue. Silakan masuk Bos Yue. Rasanya gila. Ini tumis sayur paling enak yang pernah kumakan. Renyah, segar. Manis dan wangi. Bos, saya pesan 1 porsi. Hei, saya juga 1. Saya juga. Saya juga. Ayo masuk. Masuk semua. Silakan masuk. Kiang. Sayur ini kok rasanya aneh. Sini aku coba. Cih, ini mah cuma sayur rebus air. Minyak pun tidak ada. Tidak enak banget. Memang barang gratisan. Tidak ada yang bagus. Kualitasnya jelek. Wangi enak apa ini? Baunya. Sepertinya dari restoran seberang. Ayo suamiku, kita ke seberang ayo. Aduh, kenapa sayur gratis ini masih tersisa banyak? Tadi ada tamu komplain katanya sayurnya Sangat-sangat apa? sangat tidak enak. Dan mereka semua lari ke Hotel Sinyu. Di seberang apa? Hotel Sinyu main trik apa lagi ini? Sepiring tumis sayur 298. Mahal sekali. Tapi baunya wangi banget. Coba deh. Ini enak banget. Dibanding sayur di Hotel Sinyu ini, sayur gratisan di Green Oasis, rasanya kayak makanan babi. Pelayan, tambah 1 porsi lagi. Sini kalian. Jelaskan padaku. Kenapa sayur 298 di Sinyu? Lebih laku daripada sayur gratisan kita. Bos, orang-orang bodoh itu entah kesurupan apa. Dikasih gratis tidak mau. Malah lari ke seberang. Beli sayur mahal 298. Gue rasa lo yang bau busuk. Lo pikir semua orang itu bodoh kayak lo? Hah, bos benar. Kau pergi ke Sinyu, beli 1 porsi. Suruh pergi ya pergi, banyak bacot. Cepat, baik, saya pergi. Pantas saja Sinyu berani jual mahal. Rasanya luar biasa. Saya coba.
Tumis sayur ini enak sekali. Baru kali ini saya makan sayur seenak ini. Tahu beli dari mana? Ah, saya tahu. Pasti dari keluarga Li Fei. Belakangan ini saya sering lihat truk Hotel Sinyu keluar masuk kebun sayur mereka. Sayur ini pasti pasokan dari keluarga Li Fei. Li Fei lagi, saya ingat. Jeruk Sinyu juga dari mereka sialan. Li Fei lagi, selalu merusak rencanaku. Manajer uang, kalau tidak salah Li Fei ini. Teman kuliahmu kan? Benar, bos. Kau punya cara tidak? Bujuk mereka agar suplai sayurnya dialihkan ke Green Oasis. Soal harga, saya bisa bayar 2 kali lipat dari Sinyu. Percuma bos, Li Fei dan Hotel Sinyu sekarang sudah satu perahu. Sialan, masalah kecil begini saja tidak becus. Buat apa aku gaji kau? Kau berhenti jadi manajer sajalah. Tunggu bos, saya punya ide. Ide apa? Bos lupa Green Oasis dulu bisnis apa? Ya jelas hasil laut seafood dong. Dulu, Green Oasis cuma lapak ikan kecil. Berkat usaha keras saya, bisa jadi besar seperti sekarang. Hahaha, bos, kenapa kita tidak manfaatkan keunggulan kita? Fokus di seafood dan ikan segar. Ingat bos, orang Jiangsu itu tidak bisa makan tanpa ikan. Kalau kita bisa seperti Hotel Sinyu, bikin menu andalan yang khas, pasti tamu-tamu itu bakal balik lagi. Coba jelaskan rencanamu, bos. Pasar ikan Jiangsu baru-baru ini mendatangkan ikan konsumsi yang mahal. Namanya ikan Wang Buliao Empurau, ikan tak terlupakan. Karena harganya mahal, belum banyak yang jual. Jadi saya pikir, kalau Green Oasis bisa pakai ikan Wang Buliao ini sebagai menu andalan kita, saya yakin pasti bisa menarik para penikmat kuliner kembali ke Green Oasis. Jadi kita harus gerak cepat. Memonopoli pasokan ikan Wang Buliao ini, matikan total kesempatan Sinyu untuk bersaing dengan kita. Otakmu boleh juga ternyata. Hehe, terima kasih bos. Cepat laksanakan. Cu Sinyu, oh Cu Sinyu, suatu hari nanti aku akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku. Sinyu, makasih sudah antar aku pulang, tidak perlu sungkan. Aku yang harusnya berterima kasih padamu. Kalau tidak ada tumis sayurmu itu, Hotel Sinyu pasti sudah kalah dari Green Oasis. Kalau begitu kamu harus kasih hadiah dong. Adik kecil, kamu mulai nakal ya, mana ada. Loh, ayah ibu kok di sini? Dasar anak ini, kamu pikun ya. Rumah kita kan di sini, kalau tidak di sini di mana lagi? Halo paman, Bibi. Hahaha. Pantas saja mobil ini kelihatan tidak asing. Yue, datang kok tidak bilang-bilang. Sudah makan belum? Ayo masuk ke dalam. Bu, Hotel Sinyu lagi sibuk. Dia sengaja luangkan waktu antar aku pulang. Iya Bi, kalau begitu saya pamit dulu ya paman, Bibi. Iya. Hati-hati di jalan ya. Masuk sana, masuk. Wah. Baru beberapa hari sudah sebesar ini. Berarti beberapa hari lagi, sudah bisa dibawa ke pasar buat dijual. Halo Yue, tumben telepon, kangen ya? Ah Fei, gawat, apa? Yue, ada apa? Hari ini entah kenapa hotel sepi sekali. Tidak mungkin. Green Oasis, entah dari mana dapat ikan langka. Namanya ikan Wang Buliao. Sekarang pelanggan lama Sinyu, semua lari ke sana. Aku sudah tanya ke pasar ikan. Green Oasis memonopoli ikan itu. Sinyu tidak punya kesempatan membelinya. Wang Buliao ya?
UER jangan khawatir, kita lihat dulu. Kak Chow, kamu memang hebat. Kamu benar, tamu-tamu itu cuma penasaran. Masakan orang kampung seperti Li Fei. Mencicipinya saja aku jijik cih. Li Fei, oh Li Fei, lawan gue, lo masih terlalu hijau. Dengan adanya ikan Wang Bu Liao ini, mana mungkin lo bisa menang? Lo, ini kan teman lamaku Li Fei. Sialan, Li Fei si miskin ini. Ternyata benar pacaran sama wanita tercantik di Jiangsu, Chu Xinyu. Kenapa tidak disambut? Bukan begitu, kami buka hotel, siapa saja boleh datang. Tapi Green Oasis ini hotel berkelas. Tidak menerima orang miskin dari kampung. Hahaha. Apa maksudmu? Berani pukul aku. Coba sentuh dia, Li Fei, berani pukul wanitaku di tempatku. Maaf, tadi sibuk urus wanita jalang ini, hampir melupakanmu. Ah, Fei, gimana ini? Tenang, mereka semua bukan lawanku. Setelah dimodifikasi botol giok, fisikku jauh lebih kuat dari manusia biasa. Cuma beberapa satpam, maju semua juga tidak takut hu. Tunggu apa lagi, patahkan kaki anjingnya. Berhenti semua. Ada apa ini? Bos, orang ini iri bisnis kita bagus jadi cari masalah. Saya baru mau suruh satpam hajar dia. Jadi kamu yang namanya Li Fei. Sialan, Chu Xinyu ini makin cantik saja. Jauh lebih cantik dari harimau betina di rumah. Xinyu. Lama tak jumpa. Maaf Bos Wu. Kita tidak akrab. HMPH, benar juga. Dulu Nona Chu mendirikan Xinyu demi menolak saya. Tapi wanita tetaplah wanita. Lihat Xinyumu sekarang. Sepi pengunjung tak ada yang peduli. Sebaliknya, Green Oasis kami ramai luar biasa. Hahaha. Kalau kamu mau, sekarang juga aku ceraikan istriku yang sudah tua itu. Green Oasis kami, Xinyu kalian. Kita bergabung. Jadi grup catering terbesar di Jiangsu. Gimana? Cih, tidak berminat. Saya perkenalkan diri, saya Li Fei, pacar Xinyu sekarang. Hari ini saya datang ke Green Oasis untuk menyatakan perang. Mulai besok, Green Oasis tidak akan punya satu tamu pun. Hahaha. Tantangan apa ini? Hahaha. Lucu sekali. Bikin gue sakit perut, Li Fei. Waktu kuliah dulu lo nggak sebual ini. Xinyu hahaha. Lo sudah putus sama gue. Sekarang malah sama dia yang miskin, kampungan, dan suka bual begini. Mau jadi apa hidup lo nanti? Biar saja mereka tertawa. Besok mereka tidak akan bisa tertawa lagi. Li Fei. Kapanpun mau kerja. Green Oasis butuh tukang sapu. Ditunggu ya. Hahaha. Fei, sekarang kita harus bagaimana? Ikan Wang Bu Liao Green Oasis terlalu kuat. Pelanggan lama Xinyu, Bos Qian juga sudah lari ke sana. Keluargaku selain punya kebun buah, juga ada tambak ikan besar. Maksudnya, Green Oasis punya ikan Wang Bu Liao. Kita juga punya ikan dewa sendiri, ikan dewa. Tuan Li, yakin ini ikan dewa? Ini bukannya ikan nila biasa. Yakin Siyu? Bucu, saya yakin 100% ini ikan nila. Soal rasa kalah jauh sama kakap putih. Ini ikan murahan. UER tenang saja, kapan aku pernah menipumu? Nanti kita masak, kamu akan tahu. Baiklah. Siyu, suruh orang olah ikan ini. Baik, saya atur sekarang.
Ikan ini wangi sekali. Benar ini ikan nila. Kelihatannya menggugah selera. Ikan nila walaupun dagingnya tebal durinya sedikit, teksturnya lembut, tapi biasanya bau tanah. Dan butuh kualitas air yang sangat bagus. Tapi sekarang ikan ini sama sekali tidak bau amis. Malah ada aroma wangi yang khas. Di kolam ikanku, ada mata air alami. Ikan ini makan air pegunungan, makan serangga dan ikan udang kecil. Jadi tidak akan bau tanah. Ikan Wang Buliao di Green Oasis itu. Kenapa tidak bau tanah? Dan ada wangi buahnya. Karena ikan itu sering lompat keluar air. Makan buah fengce yang jatuh ke air. Sebenarnya ini cuma ikan biasa. Kalau bilang ini ulah ginseng ungu, mereka pasti tidak percaya. Bohong sedikit tidak apa-apalah. Jangan bengong. Ayo coba. Oke. Oke. Dagingnya lembut dan kenyal. Benar ini ikan nila. Kok bisa begini? Ikan nila ini tidak bau tanah sama sekali. Malah ada wangi buah yang istimewa. Satu ikan, bisa terasa aroma belasan jenis buah. Ajaib sekali. Ah Fei, bagaimana kamu melakukannya? Hahaha, ya. Aku asal pelihara saja. Kalahkan Green Oasis. Bucu, dengan ikan dewa ini, kita pasti bisa kalahkan Green Oasis. Tingkat hunian meja ini, gaji bulan ini bisa naik 3 kali lipat. Wangi apa ini? Enak sekali baunya. Green Oasis rilis menu baru lagi ya? Bukan. Sepertinya wangi dari sebelah. Harum banget. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus cek ke sana saya juga. Bro, tunggu. Belum bayar woi. Jangan kabur. Manajer uang. Ini ada apa? Saya bos, saya juga tidak tahu. Orang-orang ini tiba-tiba lari keluar. Wangi apa ini? Hotel kita rilis menu baru lagi. Ah, sepertinya tidak ada. Itu bos, wanginya datang dari sana. Orang-orang itu lari ke Hotel Sinyu. Jangan-jangan Sinyu punya menu baru lagi. Ayo, bawa beberapa orang. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi siap bos. Level apa ini? Jalan di depanku. Jangan buru-buru, semua pasti kebagian mencicipi ikan dewa. Ayo, ayo, silakan. Wanginya sepertinya dari ikan dewa itu. Ikan dewa apanya? Itu kan cuma ikan nila biasa. Di kolamku banyak yang begitu. Yakin? Yakin. Saya ternak ikan belasan tahun. Itu jelas ikan nila. Ini namanya penipuan. Hebat kau Li Fei. Tidak bisa menang lawan Green Oasis. Sekarang mulai menipu orang. Hei, kalian ini kenapa seperti hantu gentayangan sih? Kalian lagi. Mau apa sebenarnya? Hehe, kami tidak mau apa-apa. Kami mau makan ikan. Kenapa? Tidak disambut? Hahaha. Makan ikan boleh silakan. Semuanya buka mata lebar-lebar. Yang disebut ikan dewa ini cuma ikan nila. Jangan sampai tertipu. Wah benar juga. Ternyata ikan nila. Ganti nama biar bisa jual mahal. Hati hitam sekali. 1 ekor nila dijual 888. Merampok ini namanya. Dengar ya, Hotel Sinyu ini anggap kita pelanggan bodoh. Green Oasis kami beda. Kami punya ikan Wang Buliao, spesies langka. Harganya memang mahal tapi sepadan. Saya manajer Hotel Green Oasis. Saya jamin ini benar. Sekarang kalau kalian ke Green Oasis, saya kasih diskon 50%. 50%. Diskon 50%. Boleh juga tuh, wangi banget. Bos Yang. Pedas, segar, wangi, enak sekali.
Mustahil. Bagaimana mungkin? Ini dibanding Wang Buliao. Ini 100 kali lebih enak. Hahaha. Jauh lebih enak dari Wang Buliao kami. Bos Chu. Siapkan ruang VIP. Bawakan beberapa ekor ikan dewa ini. Saya belum puas makannya. Siap Bos Qian. See you. Atur. Baik, Bos Qian silakan masuk. Ayo, silakan masuk semua. Hei, jangan pergi. Kembali. Kalian berdua bilang, Bisa matikan ikan di kolam Li Fei. sudah sebulan berlalu. Ikan dewa itu bukannya mati, malah jadi menu andalan Hotel Sinyu. Baru-baru ini. Mereka bahkan berhasil IPO masuk bursa saham. Jelaskan padaku. Mana Huang Qiang? Bicara. Hanya kalian semua. Petugas keamanan. Tutup mulutmu. Kak Chow, Green Oasis mau bangkrut ya? Tolong, aku tidak mau hidup susah. Aku tidak mau. Selesai sudah. Fei, kamu tidak apa-apa. Orang-orang ini tidak bisa melukaiku. Huang Qiang, ada yang melaporkanmu meracuni kolam ikan. Ikut kami ke kantor polisi. Bukan saya, bukan itu Wang Chao. Wang Chao sudah ditangkap. Sekarang tambah satu dakwaan percobaan pembunuhan. Juga bos kalian Wu Wenzong. Didakwa menghasut orang melakukan kejahatan dan penggelapan pajak. Silakan ikut kami. Cepat jalan. Wu Wenzong itu ekstrim juga ya. Orang jahat pasti ada balasannya. Abis sudah. Tamatlah. Sudahlah. Kamu sudah lihat itu 800 kali. Mana cukup? Aku harus lihat terus untuk memastikan ini bukan mimpi. Sini aku ajari cara memastikannya. Ada hubungan timbal balik.